wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam kegiatan seminar hasil karya orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk hamba Allah yang beruntung, hamba Allah yang pada bersyukur dan insya Allah akan mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mentor kita, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Madyotaman, Bapak Suro atas kehadirannya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menghadiri kegiatan pada sore hari ini. Izinkan kami akan membacakan susunan acara kegiatan pada sore hari ini, yaitu yang pertama pembukaan yang akan dilanjut dengan pemaparan dari Bu Sri Mulyani SPD, yang ketiga masukan dari mentor, yang keempat yaitu penutup. Monggo bareng-bareng bersama kita buka kegiatan kita pada sore hari ini dengan membaca doa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa dicukupkan. Menginjak acara yang kedua yaitu pemaparan dari Ibu Sri Mulyani. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada sore hari ini untuk saya boleh memberikan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Suro SPD selaku Kepala Sekolah sekaligus mentor bagi saya di dalam melaksanakan kegiatan orientasi di SD Negeri Madyotaman. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SD Negeri Madyotaman yang pada sore hari ini berkenan meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan dari saya. Juga tak lupa terima kasih dan juga rasa hormat saya bagi rekan-rekan juga P3K yang sore hari ini berkenan hadir serta membantu dalam pelaksanaan pemaparan saya pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini kita senantiasa diberi kesehatan, kesempatan yang indah sehingga sore hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka mendengarkan pemaparan dari saya. Pada sore hari ini saya mengambil judul yaitu Seminar Laporan Hasil Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah bagi P3K Pemerintah Surakarta tahun 2024. Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Sri Mulyani SPD, NI P3K 1971 0130 2023 21 2002. Saya lahir pada tanggal 30 Januari 1971 di Kabupaten Sukoharjo. Alamat saya di Kerajaan RT 1 RW 1 Jedres, Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Jedres. Unit kerja di SD Negeri Madyotaman
dan instansi pemerintah Kota Surakarta. Jabatan saya adalah ahli pertama guru kelas. Adapun latar belakang kami mengadakan kegiatan orientasi adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Di situ tertulis bahwa P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa P3K adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Orientasi P3K ini dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Sebagai guru kelas, kegiatan orientasi P3K sangatlah bermanfaat untuk memahami tugas dan fungsi serta nilai-nilai etika P3K. Adapun maksud dan tujuan, maksudnya adalah supaya kita mengenal tugas dan fungsi ASN dan juga mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan diadakan orientasi adalah mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, serta peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Adapun waktu dan tempat, waktu dimulai dengan pembukaan pada tanggal 3 September 2024 untuk angkatan 2 pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah adalah tanggal 20 sampai dengan 15 Oktober 2024. Tempat unit kerja masing-masing yaitu di SD Negeri Madya Taman Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta berdasarkan Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misinya adalah yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Misi yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Adapun misi yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Misi yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan gotong royong dan kebinekaan. Misi yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Misi yang terakhir yang ketujuh adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Hadirin yang berbahagia, demikianlah struktur organisasi Kota Surakarta yang mana pada masa sekarang Surakarta dipimpin oleh Wali Kota
yaitu Dr. Andes Teguh Prakoso, pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi dan misi Surakarta dengan dibantu berbagai OPD, di antaranya adalah Dinas Pendidikan tempat penulis bernaung. Visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Visinya adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Adapun misi yang diupayakan adalah yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Dua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Misi yang terakhir adalah meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Struktur organisasi Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Surakarta dipimpin oleh Ibu Dian Rinita, SPMSI, dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan, dibantu lembaga di bawahnya, di antaranya adalah UPT SD Negeri Madiataman sebagai instansi terkecil yang mana penulis saat ini mengadakan orientasi. Visi dan misi SD Negeri Madiataman Kota Surakarta. Visinya adalah terwujudnya generasi bangsa yang berbudi pekerti luhur, berkarakter, berprestasi, yang berwawasan dan berbudaya lingkungan hidup, berlandaskan iman dan takwa serta berjiwa Pancasila. Adapun visi yang diupayakan oleh SD Negeri Madiataman adalah yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mewujudkan generasi yang berkarakter. Yang kedua, menyiapkan sumber daya manusia yang berprestasi melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Misi yang ketiga, meningkatkan kepedulian kepada sesama dan lingkungan hidup serta budaya sekitarnya. Keempat, mengembangkan bakat dan minat siswa sebagai bekal keterampilan hidup yang agar mandiri. Misi berikutnya, mewujudkan lingkungan sekolah yang hijau, bersih, sehat, indah, aman, dan sehat. Dan misi yang terakhir adalah mewujudkan perilaku peduli lingkungan yang dengan melalui pembiasaan yang positif, mewujudkan perilaku yang berjiwa Pancasila. Adapun rencana tindak lanjut yang penulis adakan, yaitu penulis mengambil judul penggunaan media gambar seri untuk meningkatkan minat dan kemampuan bercerita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 2 SD Negeri Madiataman. Mengapa penulis mengambil judul ini? Karena melalui pengalaman di dalam penulis berorientasi selama ini, penulis menemukan bahwa banyak sekali siswa yang memiliki kemampuan yang rendah untuk mengutarakan dalam bentuk tutur bahasa yang runtut. Mereka kebingungan ketika untuk menyampaikan cerita, untuk mengutarakan secara runtut, terutama mereka masih menggunakan kata lalu. Nah, demikian inilah yang penulis angkat untuk supaya siswa-siswi di kelas 2 bisa menyampaikan dengan baik, dengan runtut dan alur cerita yang baik. Maka penulis mengadakan identifikasi isu, yaitu rendahnya minat dan kemampuan anak untuk mengungkapkan kata-kata yang runtut saat menceritakan kegiatan sehari-hari. Penulis mengambil kegiatan sehari-hari, maka ini merupakan tema yang untuk fase A sebagai awal mereka bisa bercerita dengan baik. Adapun persiapan yang perlu dilakukan adalah menyiapkan gambar seri yang akan
melaksanakan kegiatan sehari-hari. Adapun alternatif solusi adalah menyediakan buku-buku bacaan cerita bergambar untuk menarik minat siswa dalam bercerita. Pelaksanaannya adalah yang pertama mengurutkan gambar, yang kedua membuat kalimat berdasarkan gambar, tahap yang ketiga adalah merangkai kalimat menjadi paragraf yang baik. Dalam hal ini adalah paragraf yang sederhana. Kemudian yang terakhir adalah diharapkan siswa punya keberanian untuk bercerita di depan kelas. Bapak Suro yang terhormat, Ibu Bapak Guru yang kami hormati, serta rekan-rekan P3K yang terhormat, demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Tentu saja banyak sekali kekurangan dan kelemahan di dalam kami memaparkan pada sore hari ini. Untuk itu saya mohon kritik dan saran terutama dari yang terhormat Bapak Suro SPD. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Demikian tadi penyampaian materi kegiatan seminar hasil laporan orientasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani SPD. Menginjak acara yang ketiga yaitu masukan dari mentor kepada Bapak Suro, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Ibu semua, terkhusus Bu Yani yang telah menyampaikan hasil atau orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dan tipe data di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di SD Negeri Utama. Beberapa catatan Ibu. Pertama, terkait dengan penyampaian di sore hari ini secara umum sudah baik, hanya hal-hal yang perlu disikapi atau perlu dilengkapi nanti terkait dengan pejabat wali kota. Saat ini sudah ada PJ, jadi nanti jangan ditulis Pak Teguh, jadi ya Pak PJ ya, kan sudah berubah. Sehingga nanti pada tanggal ini intinya sudah PJ, karena Pak Teguh sudah bukan wali kota. Itu yang pertama. Yang kedua, penulisan materi di sana itu langsung lokasi ya, langsung lokasi maksudnya langsung SD Negeri Majotaman, karena kita bukan PT itu hanya di Sente. Kemudian visi itu nanti yang visi SD sama SAS dinas pendidikan sudah betul. Kalau visi pemerintah kota ada baiknya langsung juga Bu, jadi langsung dengan seperti yang dinas pendidikan atau SD. Ini kan tidak perlu berdasarkan data-data, langsung saja visi Kota Surakarta mewujudkan ya, seperti itu ya, karena di atasnya kan tidak perlu ditulis. Menurut kami seperti itu Bu. Kemudian terkait dengan RTL, harapannya dapat diwujudkan dan dikembangkan. Yang tadi sampaikan panjenengan menyiapkan RTL itu ya, nantinya harapannya bisa diwujudkan, dilaksanakan dan dikembangkan. Harapannya Ibu, pertama Ibu menjadi ASN yang jujur, disiplin, bertanggung jawab dan amanah. Ini harapan kami ke depan. Yang kedua, menjadi ASN yang bekerja secara ikhlas, cerdas dan tuntas. Ini mesti perlu kami sampaikan. Dilaksanakan secara ikhlas, itu kita laksanakan secara didasari dengan ibadah, cerdas itu sesuatu yang perlu kita wujudkan, dan tuntas, jadi tidak setengah-setengah. Demikian untuk hal yang kami sampaikan secara umum sudah baik. Itu maturun, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi penyampaian masukan dari Bapak Mentor Bapak Suro SPD. Mudah-mudahan nanti setelah ini Bu Yani
bisa menindaklanjuti RTL tadi supaya harapannya bisa menjadi hal positif dan baik gitu ya. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian rangkaian acara kita pada sore hari ini. Mari bareng-bareng kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa kami persilakan. Berdoa dicukupkan. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.